Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas AP2 yang beranggotakan Rizky Akbar Masudi, Ardi Fatul Mubin, Alif Rehan Putra, Atalah Yakob Asy'ari, dan terakhir Farhan Abimanyu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil flowchart dan prototipe Figma dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan flowchart SDM. Di sini kami mengambil flowchart-nya itu presensi kehadiran. Jadi untuk presensi kehadiran terdapat tiga bagian yaitu karyawan, sistem, dan HRD. Pertama pada bagian karyawan, eh, pada saat membuka aplikasinya maka karyawan akan diminta memasukkan username dan password. Kemudian dari memasukkan itu sistem akan memverifikasi username dan passwordnya. Kemudian kemudian pas username dan password itu akan dicek. Setelah itu akan masuk ke halaman dashboard yaitu memasukkan entry absen. Dan kemudian karyawan akan diminta untuk menginputkan bukti kehadirannya dengan cara memfoto dirinya. Kemudian hasil foto tersebut akan disimpan oleh sistem dalam database, dan dari database tersebut dapat diakses oleh HRD untuk mengecek laporan presensi kehadiran tersebut dan selesai. Selanjutnya yaitu tampilan prototipe Figma yang akan dijelaskan oleh Atalah. Kepada Atalah dipersilahkan. Ya, untuk tam- eh, prototipe yang pertama ada tampilan login. Yang pertama, memasukkan username dan juga password, lalu akan diverifikasi user dan akan menampilkan halaman dashboard. Selanjutnya, karyawan akan melakukan entry absensi dan akan memilih untuk absensi masuk kerja atau pulang kerja. Jika menekan masuk, akan diminta penginputan bukti kehadiran oleh sistem. Jika sudah memverifikasi wajah, kita dapat menekan klik tombol kirim dan akan diverifikasi dan disimpan datanya ke database kehadiran. Begitu pula untuk absensi pulang. Lalu selanjutnya ada bagian dari HRD. Di sini ada sedikit kekurangan pada flowchart, tapi sama saja. HRD melakukan login dengan username dan passwordnya. Lalu akan ada tampilan laporan absen karyawan. Jika HRD ingin melihat detail, akan muncul detail absensi dari karyawan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart dari sistem informasi keuangan dan akuntansi yang akan dijelaskan oleh Saudara Rizky. Baik, di sini saya akan menjelaskan flowchart eh, akuntansi dan keuangan. Pertama-tama, manajer akuntansi dan keuangan akan memasuki halaman login pada website dan menginputkan username dan password. Nah, manajer akuntansi akan login sebagai manajer akuntan dan manajer keuangan akan login sebagai manajer keuangan, yang mana akan langsung diarahkan kepada halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard ini, manajer keuangan dan akuntansi akan dapat melihat laporan keuangan dan informasi keuangan perusahaan, seperti yang ada di flowchart. Selanjutnya,
Manajer akuntan akan dapat memperbarui dan mengatur akun serta memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum, yang mana akan disimpan oleh sistem ke dalam database. Untuk manajer keuangan dapat membuat laporan keuangan baru dan memperbarui laporan keuangan yang sudah ada dan akan disimpan oleh sistem ke database. Lalu manajer akuntan juga dapat memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum, yang mana manajer keuangan ini dapat langsung melihatnya pada laporan keuangan yang telah ada, yang ada di sini. Nah, selanjutnya juga ada fitur chat, yang mana sistem menghubungkan manajer keuangan dan manajer akuntansi. Dan manajer keuangan dan akuntansi ini akan berkolaborasi dan berkomunikasi menggunakan fitur pesan internal pada website. Ada pula juga manajer akuntan ini dapat mengakses bukti transaksi dari database, yang mana gunanya untuk membuat jurnal dan pembuatan buku besar yang akan diserahkan kepada manajer keuangan dalam membuat laporan keuangan. Dan selesai. Selanjutnya yaitu prototipe dari sistem informasi akuntansi dan keuangan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ardi Fatul dan juga Farhan Abimanyu. Baiklah, eh, di sini untuk manajer akuntansi, untuk di halaman loginnya di sini kita dapat login dengan email yang kita buat. Ketika kita login, di sini ada pilihan untuk akuntansi atau keuangan karena di sini kita ingin ke manajer akuntansi, jadi kita pilih akuntansi. Nah, saat sudah masuk ke halaman manajer akuntansi, di sini kita akan ditujukan langsung ke halaman dashboard. Nah, untuk yang di sini ada daftar akun. Nah, di daftar akun ini terdapat data-data dari daftar akun yang sudah ditambahkan. Di sini kita juga dapat mengatur atau menambahkan akun dengan cara menambahkan akun. Nah, di daftar akun ini kita dapat menambahkan nomor akun, nama akun, dan juga kategori akun. Nah, ketika kita daftar, maka data tersebut akan masuk ke daftar akun. Lalu di sini juga ada jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini terdapat jurnal umum perusahaan. Kita juga dapat membuat jurnal umum di sini dan akan diarahkan ke halaman transaksi. Di sini kita dapat memasukkan nomor transaksi, tanggal transaksi, akun, deskripsi, debit, dan juga kredit. Di sini kita juga dapat menambahkan data jika data yang kita butuhkan lebih dari yang sudah disediakan. Lalu kita dapat membatalkannya dan membuat. Ketika kita buat, kita akan menghasilkan sebuah buku besar. Nah, di sini kita dapat menghapus atau bisa kita cetak ya, dan juga kita ubah. Ketika kita cetak, maka akan eh, jadi hasilnya untuk digunakan sebagai report atau laporan keuangan. Lalu kita tekan tombol X yang di sini, maka akan kembali lagi ke halaman yang paling awal. Lalu di fitur pesan ini, di sini fitur pesan ini digunakan untuk menghubungi manajer keuangan untuk saling berkolaborasi dan berkomunikasi dengan manajer keuangan. Lalu terakhir kita bisa log out dan kembali ke halaman login. Selanjutnya untuk prototype manajer keuangan akan disampaikan oleh Ardi. Untuk Ardi dipersilahkan. Oke, selanjutnya saya akan menampilkan prototipe dari manajer keuangan. Nah, di sini ada tampilan loginnya, kita bisa login di sini. Terus karena kita sebagai manajer keuangan, kita memilih keuangan. Lanjut akan tampil dashboard seperti ini. Ada beberapa pilihan, di sini ada chat, laporan, transaksi. Nah, jika kita pencet transaksi, maka akan muncul seperti ini. Di mana isinya itu ada beberapa transaksi terakhir yang dilaporkan kepada manajer. Lalu ada laporan keuangan, di mana di sini tuh dari si manajer akuntansi yang dilaporkan kepada manajer keuangan. Lalu di sini ada fitur chat sebagai chat antara admin akuntansi dan juga admin keuangan.
untuk berkolaborasi. Selanjutnya, kita bisa logout di sini. Nah, kemudian akan tampil ke halaman awal. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.